absen nomor 2. Saya Mas Farel Marani Adiningrum, absen kelas 11. Saya Ramadhani Oktavia Putri, absen 23. Saya Rama Putriani, absen 26. Dan saya Nur Marcelina, absen 13. Saya Syakira Bilila, absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngomongin apa itu ahli waris. Nah, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari seorang pewaris. Nah, ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Apa sih ahli waris laki-laki itu? Nah, ahli waris laki-laki itu dibagi menjadi 14, kalau enggak 15. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakannya. Saya Ramadhani Oktavia Putri, absen 23 dari kelas 12 IPA 6, akan menjelaskan mengenai ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan sendiri yaitu yang pertama ada anak perempuan, yang kedua ada cucu perempuan sampai ke bawah dari golongan laki-laki, dan yang ketiga ada ibu, yang keempat ada nenek sampai ke atas dari garis ibu, yang kelima ada nenek sampai ke atas dari garis ayah, yang keenam sendiri ada saudara perempuan kandung, dan yang ketujuh ada saudara perempuan seayah, yang kedelapan ada saudara perempuan seibu, yang kesembilan ada istri, dan yang terakhir ada perempuan yang memerdekakan. Saya Maiswarat Marandiningrum. Di sini saya akan membawakan materi tentang Zawil Furud. Pengertian Zawil Furud itu sendiri adalah orang yang mendapatkan bagian tertentu dan sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Adapun ketentuan dari Zawil Furud sebagai berikut. Poin A. Orang yang mendapatkan setengah dari harta. Yang pertama, anak perempuan satu-satunya, yang kedua cucu perempuan satu-satunya, yang ketiga saudara perempuan sekandung satu-satunya, yang keempat saudara perempuan seayah satu-satunya, yang kelima suami jika ahli waris tidak memiliki keturunan. Poin B. Orang yang mendapatkan 1/4 bagian dari harta. Yang pertama adalah suami jika bersama anak atau cucu laki-laki, dan yang kedua adalah istri jika tidak mempunyai keturunan. Poin C, yaitu orang yang mendapatkan 1/8 harta, yaitu istri atau lebih dari satu istri jika bersama anak atau cucu. D. Orang yang mendapat 2/3 harta, 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. E. Orang yang mendapat 1/3 harta, yaitu ibu jika tidak ada anak, cucu dari garis anak laki-laki, 2 saudara kandung atau seayah atau seibu, 2 atau lebih anak ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang mendapatkan 1/6 hartanya, yaitu ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung seayah atau seibu, nenek garis ibu jika tidak ada ibu dan terus ke atas, nenek garis ayah jika tidak ada ibu dan ayah terus ke atas, 1 atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki bersama 1 anak perempuan sekandung, 1 atau lebih saudara perempuan seayah bersama 1 saudara perempuan kandung, ayah bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, kakek jika tidak ada ayah, dan saudara seibu 1 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asobah. Asobah adalah para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mereka dapat menghabiskan sisa bagian dari ashabul furud.
Asobah terdapat menjadi 3 macam, yaitu asobah binafsihi, asobah bil ghairi, dan asobah ma'al ghairi. Asobah binafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan sendirinya, bukan karena zawil furud. Berikut yang termasuk asobah binafsihi. Yang pertama, anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Ketiga, ayah. Keempat, kakek dari garis ayah ke atas. Kelima, saudara laki-laki kandung. Keenam, anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah. Ketujuh, anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai ke bawah. Kedelapan, paman kandung. 9, paman seayah. Ke-10, anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah. Ke-11, anak laki-laki paman seayah sampai ke bawah. Ke-terakhir, yaitu 12, laki-laki yang memerdekakan si pewaris yang meninggal. Dan asobah bil ghairi dan asobah ma'al ghairi dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Pertama, apa sih asabah bil ghair itu? Jadi, asabah bil ghair yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asabah karena ditarik oleh ahli waris laki-laki dan asabah binafsihi. Dan siapa aja sih yang termasuk asabah bil ghair ini? Nah, pertama, anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketiga, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Keempat, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Lalu ada asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair yaitu para saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak laki-laki dan seterusnya. Dan itu akan menjadi asabah. Contoh pertama yaitu bila seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung atau sebapak, maka pembagian harta warisnya adalah A. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah karena ia sendirian, tidak lebih dari 1 orang dan tidak ada muasyibnya. B. Saudara perempuan sekandung atau sebapak menjadi asabah, mendapat sisa harta setelah diambil lebih dulu oleh anak perempuan. Bila saudara perempuan ini lebih dari 1, maka harta sisa tersebut dibagi rata kepada semua saudara perempuan yang ada. Contoh 2. Bila seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 orang cucu perempuan dan 3 orang saudara perempuan sekandung atau sebapak, maka pembagian harta warisnya adalah A. 2 orang cucu perempuan mendapat bagian 2/3 karena lebih dari 1 orang dan tidak ada muasyibnya. B. 3 orang saudara perempuan sekandung atau sebapak menjadi asabah, mendapat sisa harta setelah diambil lebih dulu oleh cucu perempuan di atas. Sisa harta tersebut kemudian dibagi rata kepada 3 saudara perempuan yang ada. Dari kami, kurang lebihnya